Kali ini psikolog forensik akan membicarakan memahami sisi kejiwaan di balik kejahatan. Perkenalkan, nama saya Rudi Dwi Laksono, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, yang kali ini akan membawakan materi kuliah psikologi forensik di bawah bimbingan dosen Ibu Elti Sukesif, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Yuk, kita akan mulai membahas psikologi kriminal forensik. Sebagai pembukaan, kita tahu bahwasanya setiap berapa menit kejahatan akan terjadi. Setiap 4,5 menit terjadi satu pencurian atau tindak pidana kekerasan. Kemudian 1 menit itu satu pencopetan terjadi. Ini kasus yang paling sering. Sehingga pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat seseorang memilih jadi penjahat? Karena bentuk tubuhnya, pola pikirnya, atau mungkin lingkungan yang membentuknya sejak kecil. Nah, hal inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Nanti akan kita bahas yang pertama adalah konsep dasar psikologi kriminal forensik, teori dasar kriminologi, kriminalisasi, gejala sosial dan residivis, kemudian klasifikasi kejahatan dan bentuk kekerasan, pandangan psikologi tentang penjahat, faktor penyebab kriminalitas, tipologi fisik, trait dan psikoanalisis, teori belajar sosial dan pendekatan kognitif, serta upaya penanggulangan kriminalitas. Bagian pertama adalah konsep dasar psikologi kriminal forensik. Nah, ini yang penting diperhatikan. Kriminologi vs psikologi kriminal. Jadi, kriminologi ini berasal dari kata crimen atau kejahatan dan logos ilmu. Jadi kriminologi ini adalah menelaah kejahatan sebagai pelanggaran hukum yang melihat kerugian secara ekonomis maupun psikologis dan fokus pada sisi hukum dan sosial. Sedangkan psikologi kriminal masuk lebih dalam ke dalam sisi kejiwaan pelaku, mengkaji individu maupun kelompok, menelusuri kepribadian, kebutuhan dasar dan proses bawah sadar, serta menghubungkan semua itu dengan tindak pidana yang terjadi. Fokus video ini bukan untuk membenarkan kejahatan, tapi untuk memahami kenapa kejahatan itu bisa terjadi. Sedangkan bagian kedua adalah teori dasar kriminologi. Ada 4 teori utama sebagai dasar kriminologi. Tetapi harap diingat, tidak ada satu faktor tunggal yang bisa menjelaskan semua bentuk kejahatan. Teori yang pertama adalah body types theory. Ini menghubungkan kondisi fisik atau genetik seseorang dengan kecenderungan berbuat jahat. Kemudian yang kedua adalah cultural deviance. Ini menjelaskan kriminalitas dipicu disintegrasi nilai akibat urbanisasi, industrialisasi, dan imigrasi. Teori yang ketiga adalah labeling teori. Ini yang sering kita lihat ya, cap penjahat dari masyarakat itu bisa diinternalisasi dan diikuti pelakunya. Kemudian yang keempat adalah rational choice. Jadi perilaku kriminal dipilih
secara rasional dengan mempertimbangkan untung rugi dan risiko hukuman. Ada dua model tambahan, yaitu level of aspiration, model yang melihat perilaku terencana berdasarkan ukuran sukses dan gagal seseorang dalam mencapai tujuannya, serta light space gestalt, kejahatan yang tidak terencana karena muncul dari cara seseorang menafsirkan situasi sosialnya saat itu juga. Bagian yang ketiga adalah kriminalisasi, gejala sosial, dan residivis. Ada tiga aliran penjelas kejahatan. Jadi kejahatan ini dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial yang memicu reaksi negatif masyarakat. Inilah yang disebut dengan proses kriminalisasi. Jadi ada tiga aliran. Yang pertama adalah biologi kriminal, ini menekankan sifat bawaan lahir sebagai penyebab kejahatan. Yang kedua adalah sosiologi kriminal, itu menekankan pengaruh susunan dan tekanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah biososiologis, ini gabungan antara faktor biologis dan sosiologis sekaligus. Bahkan pendekatan Marxis melihat hukum pidana ini terkait kepentingan kelas berkuasa, sehingga kriminalitas dianggap produk dari ketidaksetaraan ekonomi. Faktor keluarga dan residivis itu juga berperan. Jadi ada faktor keluarga yang kriminogen. Ini misalnya keluarga besar dengan banyak anggota, tekanan ekonomi yang berat, kurangnya perhatian orang tua, serta konflik berkepanjangan dengan tetangga. Dan apa itu residivis? Itu pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan, berbeda dengan penjahat profesional ya, yang menjalankan aksi kejahatan secara rutin dan terencana setiap hari. Yang keempat adalah klasifikasi kejahatan dan bentuk kekerasan. Jadi di sini menganalisis setiap berapa lama kejahatan itu terjadi. 1 menit ada pencopetan, 4,5 menit ada pencurian dan kekerasan, 31 menit ada penganiayaan berat, dan setiap 3 jam ada pemerasan. Jadi klasifikasi kejahatan dan bentuk kekerasan itu ada 4 klasifikasinya. Menurut kesadaran, ini profesional, terencana, atau karena memang untuk kompetisi. Kemudian kalau menurut situasi, ada ekonomi, ancaman keamanan, atau pengaruh narkoba. Kalau menurut sifatnya ada felony, kejahatan serius, dan misdemeanor atau lebih ringan. Dan bentuk kekerasannya adalah legal, sosial, dan rasional. Rasional itu terorganisasi tanpa sanksi dan tidak berperasaan. Kemudian bagian kelima adalah pandangan psikologi tentang penjahat. Nah ini ada 2 ahli, yaitu Bonger dan Lombroso. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan antisosial dan perbuatan itu akan memicu reaksi negara berupa hukuman. Sedangkan menurut Lombroso, ini memperkenalkan konsep born criminal. Penjahat punya sifat bawaan lahir yang dia membagi pelaku menjadi 4 golongan. Ada born criminal, ada ancient criminal, ada occasional criminal, dan criminal of passion. Nah ini karena berbuat jahat karena cinta, amarah, atau kehormatan. Jadi video ini menegaskan pentingnya psikodiagnostik untuk menyelidiki pelaku kejahatan secara individual, bukan pukul rata. Tibalah saatnya kita ke bagian 6, faktor penyebab kriminalitas. Jadi ada 3 kategori faktor kriminalitas. Yang pertama adalah struktural, keluarga demografi, dan individu. Dari struktural karena kemiskinan, karena pengangguran, karena kesenjangan sosial. Sedangkan dari keluarga dan demografi karena usia muda, pengasuhannya buruk, lemahnya kelekatan anak dan orang tua. Sedangkan dari individu ada kepribadian impulsif, kebiasaan berbohong, dan penggunaan obat-obatan atau alkohol. Sehingga poin pentingnya adalah kriminalitas itu bisa dikurangi, tapi memang sulit dihapus sepenuhnya.
Pada bagian ketujuh yang membahas tipologi fisik, trait, dan psikoanalisis, kita akan menelaah 3 tipe tubuh manusia menurut Selden. Jadi Kreutzmann dan Selden ini menghubungkan tipe tubuh dengan kecenderungan perilaku. Ada endomorph, gemuk dan menyenangkan, mesomorph itu berotot dan asertif, ini yang paling sering dikaitkan dengan perilaku kriminal, dan ektomorph, ini orangnya tinggi, kurus dengan otak yang berkembang baik. Jadi yang mesomorph ini yang paling sering berlaku kriminal. Kemudian ada kepribadian di balik perilaku kriminal ini, ada trait teori karena kontrol diri yang rendah, kemudian dominan dan asertif. Tetapi menurut psikoanalisis Freud, jadi kejahatan muncul dari super ego yang lemah karena ego gagal mengontrol dorongan id yang impulsif. Secara bersama-sama, teori kepribadian dan psikoanalisis menunjukkan bahwa dorongan berbuat jahat bisa muncul dalam diri seseorang, bukan cuma dari lingkungan luarnya saja. Dari teori belajar sosial dan pendekatan kognitif, kita bisa belajar bahwa kekerasan yang dipelajari ada 3 tokoh Bandura. Ini menekankan observational learning, bahwasannya kekerasan bisa dipelajari lewat contoh dari media, keluarga, atau subbudaya di sekitarnya. Dari Peterson, ini direct experience, anak belajar agresi lewat trial and error saat mencoba membela diri. Sedangkan menurut Burgess dan Akers, ini teorinya adalah differential reinforcement, perilaku kriminal bertahan kalau mendapat ganjaran dari lingkungan sekitarnya. Kalau tidak dia apain, berarti dia akan lanjut terus. Dan pola pikir di balik kejahatan ini secara teori dari Jochelson dan Samenov, bahwasanya penjahat punya pola pikir yang konsisten secara internal, tetapi salahnya tidak bertanggung jawab. Dan ada juga faktor tambahan, ada psikopati, ada pewarisan sifat mental, ada lemahnya moral development, dan lemahnya attachment dengan keluarga. Dan apa upaya penanggulangan kriminalitas? Jadi ada 2 jalur penanggulangan kejahatan, yaitu preventif dan represif. Kalau preventif meningkatkan kesadaran masyarakat, perbaikan pengawasan hukum, edukasi lewat media massa. Kalau represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, mulai dari denda, kurungan, sampai hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Jadi preventif ini mencegah sebelum kejahatan terjadi, kalau represif menindak setelahnya. Ini biasanya keduanya berjalan beriringan. Ada juga jalur penal, non penal, dan pencegahannya. Kalau jalur penal ini berarti dari hukum pidana, jadi represif, dan non penal ini preventif, di luar jalur hukum pidana. Dan ada pencegahan langsung, ini pengaman fisik, penjagaan, dan desain lingkungan yang mencegah adanya kriminalitas. Dan pencegahan tidak langsung bisa oleh perbaikan ekonomi dan penyuluhan hukum ke masyarakat. Di sini dapat disimpulkan 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, kejahatan ini atau kriminal ini bukan faktor tunggal karena dipengaruhi oleh interaksi antara faktor personal dan sosial. Yang kedua adalah tidak ada teori yang sempurna karena tidak ada satu teori pun yang cukup menjelaskan semua kasus kejahatan, dan peran psikologi di sini penting untuk memahami, menilai risiko, dan merancang pencegahan yang lebih tepat sasaran. Demikian video singkat kali ini. Jadi menurut Anda faktor mana yang paling besar pengaruhnya, lingkungan atau kepribadian? Tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.